Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan pertemuan ke-7 untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Topik yang akan kita bahas hari ini mengenai tentang overriding dan overloading. Oke, sebelum kita masuk ke materi mengenai overloading, mari kita lihat dulu agendanya apa saja sih hari ini akan kita bahas. Yang pertama, kita akan coba review kembali tentang inheritance. Jadi sebelumnya kita di pertemuan ke-6 sudah bahas mengenai inheritance atau pewarisan. Nah, kenapa kita bahas kembali? Yang pertama adalah untuk mengingatkan kembali teman-teman mengenai materi inheritance. Kemudian kita juga sudah bahas materi mengenai overloading ya. Kita akan membahas kembali overriding di topik hari ini. Berikutnya kita bahas tentang overriding. Lalu kita bahas mengenai overloading, lalu konstruktor overloading. Walaupun sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas waktu di inheritance, kita coba bahas tentang konstruktor overloading. Lalu mengenal tentang variable argumen atau RGS di sini. Lalu berikutnya adalah tentang operand overloading. Kesimpulan dari perkuliahan ini akan disampaikan di akhir video ini. Oke, kita akan coba sekali mengenai dasar inheritance. Ya, ini beberapa review. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwa mengenai inheritance, di mana inheritance merupakan salah satu dari 3 konsep dasar OOP, ya, yaitu dari enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Jadi salah satunya adalah inheritance. Kemudian konsep inheritance mengadopsi dunia real atau dunia nyata di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Ya, jadi mungkin kalau di dunia nyata itu orang tua punya anak, lalu ini mewariskan apa yang dimilikinya ke anak. Mungkin kalau lebih seperti itu. Nah, berikutnya dengan konsep inheritance ini, maka sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunannya. Bisa kita sebut lalu kita bahas bahwa suatu kelas turunan itu merupakan perluasan dari kelas parentnya. Ya, kenapa dibilang perluasan? Karena member yang dimiliki oleh kelas turunannya itu lebih luas dibandingkan member yang dimiliki oleh kelas parentnya, seperti itu. Nah, suatu kelas yang mempunyai kelas turunan dinamakan parent class atau base class. Ya, sedangkan untuk kelas turunan itu sendiri sering kali disebut sebagai subclass atau child class. Nah, suatu subclass itu dapat mewarisi apa yang dipunyai oleh parent class, di mana suatu kelas itu terdiri dari anggotanya itu ada atribut atau variabel, behavior atau method. Ya, jadi metode dan atribut. Itu yang diwariskan dari kelas parent ke kelas childnya atau kelas subclassnya. Nah, bagaimana cara mendeklarasikan inheritance? Diingatkan kembali, untuk mendeklarasikan suatu kelas sebagai subclass dari kelas yang lain, kita menggunakan kata kunci atau menggunakan keyword extends. Setelah deklarasi nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent kelasnya. Kata kunci extend tersebut memberitahu Java compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan suatu kelas dari kelas tersebut. Ini salah satu contohnya mendeklarasikan inheritance, di mana seperti biasa public kelas, kemudian nama kelasnya itu kelas B. Nah, di sini kita tambahkan keyword extends, kemudian kelas parentnya apa. Di sini contohnya lah kelas parentnya kelas A. Jadi lengkapnya lah public kelas B sebagai subkelasnya, extend A itu sebagai parent kelasnya. Nah, pada konsep inheritance ini, suatu kelas dapat menggunakan atribut atau metode yang dimiliki oleh kelas parentnya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kelas itu istilahnya itu tidak ingin menggunakan metode yang dimiliki oleh parentnya, tapi dia akan menggunakan metodenya ada di kelasnya itu sendiri yang memiliki nama yang sama dengan metode yang dimiliki oleh kelas parentnya. Atau dalam dunia nyata seperti misalnya parentnya atau orang tuanya itu punya mobil gitu ya, punya metode namanya mengendarai mobil. Kemudian di subclassnya atau di childnya itu punya juga metode yang namanya mengendarai mobil. Karena mungkin mengendarai mobil orang tua dengan mengendarai mobil anak itu agak berbeda. Maka si anak ingin menggunakan teknik yang berbeda dalam mengendalikan mobilnya.
Oleh sebab itu dia menggunakan metode yang dimiliki, metode mengendarai mobil yang dimiliki oleh kelas subclass tersebut. Nah, konsep ini disebut dengan konsep overriding. Jadi apabila subclass ingin tetap menggunakan metode sendiri dengan nama yang sama seperti metode yang dimiliki oleh parentnya, namun memiliki algoritma atau memiliki tubuh metode itu yang berbeda dengan metode yang ada di parentnya, disebutkan subclass. Apa yang dilakukan oleh subclass di sini? Ya, jadi subclass itu berusaha memodifikasi tingkah laku atau behavior yang diwarisi dari superclassnya. Contoh yang tadi adalah parentnya punya metode mengendarai mobil dan child yaitu subclass juga mempunyai metode yang namanya mengendarai mobil. Nah, di sini si subclass itu ingin memodifikasi behavior atau cara bagaimana si metode ini bekerja. Ya, itu disebut dengan overriding. Tujuannya sebenarnya apa sih? Ya, tujuannya subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik atau yang berbeda dengan parentnya. Mungkin di sini subclassnya contoh yang tadi yang mengendarai mobil, dia punya cara sendiri bagaimana mengendarai mobil yang berbeda dengan cara orang tuanya mengendarai mobil, sehingga dia membuat metode sendiri seperti itu. Nah, hal ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent kelas di subclassnya. Jadi kita buat metode yang sama yang ada di parent di subclassnya, kemudian kita ubah isinya. Nah, deklarasi metode pada subclass itu harus sama dengan yang terdapat di superclassnya. Namanya harus sama, return type-nya sama, kemudian data parameternya sama. Jadi benar-benar metodenya sih sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan isi dari metode itu. Metode pada kelas disebut dengan overriding method atau metode yang di override. Sedangkan metode yang ada dalam subclass disebut dengan overriding method atau metode yang mengoverride. Jadi yang satu yang di override, yang satu yang mengoverride seperti itu. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan overriding. Di sini contohnya ada sebuah kelas nama kelas employee. Jadi kita buka kembali kelas project pekan lalu ya, yang membahas tentang inheritance. Ya, di sini kita bahas mengenai kelas employee dan kelas manager. Mungkin teman-teman kalau masih ada nanti kita buka kembali ya. Dan di sini employee itu punya atributnya nama, salary, dan birthday. Kemudian dia punya satu metode get details. Kemudian manager pun merupakan kelas turunan dari kelas employee. Kita lihat di sini manager mengextend kelas employee, betul ya. Nah, di sini manager memiliki atributnya departemen. Lalu atribut apa lagi nih dimiliki oleh manajer selain departemen, yaitu atribut name, salary, dan birthday. Nah, di sini kita lihat ada sebuah metode get details yang kurang lebih sama seperti get details yang ada di parentnya. Tapi di sini isi dari metodenya yang berbeda. Di sini hanya menyampaikan nama dan salary, di sini ada nama, salary, dan manage of. Jadi ditambahkan seseorang itu memanajeri departemen apa, gitu ya. Nah, di sini mulai dari akses kontrolnya sama-sama public, return type-nya sama-sama string, namanya sama, get details, dan parameter pun sama-sama tidak ada parameter. Tapi di sini, nah, yang membedakan adalah tubuh dari metodenya itu sendiri. Ya, di sini sudah terjadi yang namanya overriding. Ingat tadi yang sama itu apa? Return type-nya sama, namanya sama, dan parameternya sama. Seperti itu. Ya, ini contoh yang lain, misalnya ini ada kelas animal, kemudian memiliki satu metode namanya set voice. Di sini ada kelas dog. Kelas dog itu mengextend animal. Nah, di sini dia memiliki metode yang sama set voice, namun dengan isi yang berbeda. Nah, ini juga contoh dari overriding. Nah, aturannya apa saja yang harus kita ikuti untuk dalam melakukan overriding? Yang pertama, mode akses overriding method harus sama atau lebih luas daripada overriding method. Artinya, kalau misalnya akses kontrol yang di overriding methodnya public, maka yang di subclassnya juga public. Tapi yang tidak boleh kalau misalnya di overriding methodnya adalah public, tapi di overriding methodnya adalah misalnya protected atau private bahkan. Itu yang nggak boleh. Karena apa? Karena overriding metodenya memiliki akses yang lebih kecil dibandingkan overriding metodenya, gitu ya. Nah, subclass hanya boleh mengoverride metode superclass satu kali saja. Tidak boleh ada lebih dari satu metode pada kelas yang sama persis, gitu ya. Jadi hanya boleh satu kali dia di overriding.
Nah, overriding method tidak boleh throw check exception. Nah, mungkin untuk teman-teman yang bingung apa itu exception, nanti kita akan bahas di materi setelah ini. Kemudian ada materi polymorphism, baru kita materi exception ya. Jadi intinya adalah materi overriding method tidak boleh throw check exception. Oke, nah itu materi tentang overriding. Sekarang kita akan bahas tentang materi overloading. Atau mungkin kita coba dulu kali ya teman-teman, bagaimana konsep overriding metode dilakukan ya. Nanti kita coba program ini mungkin ya, silahkan buka program NetBeans-nya. Saya akan buka program NetBeans-nya ini. Kita buka project yang lalu tentang inheritance. Nah, di sini kita buka project yang sebelumnya saja. Nah, di sini ada manager, ada pegawai ya. Manager ada pegawai. Di sini ada manager dan yang lalu ya. Atau mungkin sebentar satu lagi mungkin kalian bukan yang ini. Coba kita lihat. Departemen. Ini ada pegawai juga masih kosong. Berarti betul yang tadi ya. Atas malah tidak ada apa-apanya. Oke, kita lihatnya ada manajer, lalu ada pegawai. Nah, di pegawai coba kita tambahkan satu kelas. Tadi namanya kelasnya adalah ini dia, pegawai atau employee ya, sama saja. Kita buat public string get details. Public string get details, misalnya gini. Kemudian di sini belum ada nama, salary sama birthdate, nomor gaji sama tanggal lahir. Birthdate-nya itu misalnya kita buka public semua aja ya, protected ya. Kita coba protected. Kemudian di sini date, kemudian di sini adalah tanggal lahir. Kita ubah semua dalam bahasa Indonesia saja. Kemudian kita import ya, karena date ini merupakan yang kita ambil darinya. Kita lihat import di sini, import dari Java util class date ya. Di sini muncul ya, Java util date. Ini adalah kelas yang kita import. Kemudian ini kita ubah jadi protect saja. Kemudian lembur kita tambahkan protect juga. Oke, sudah, kita lanjut lagi untuk mengisi metode get detailsnya. Lalu di sini ada return. Di return kita lihat atau mungkin kita langsung print saja ya. Saya ubah sedikit metodenya. Di sini juga ya, kita ubah sedikit nih. Lalu di sini kita chat name itu menjadi nama. Kemudian kita tambahkan selesai di sini untuk nyelam. Kemudian kita tambahkan salary. Kemudian kita tambah di situ adalah gaji ya, gaji, name dan gaji. Kemudian kita kopikan metode ini. Mana kita kopikannya? Kita kopikan metode ini ke manager. Nah, di sini dia kemana-mana ya. Nah, di sini get details, kita tambahkan di sini ada nama manage of. Di sini kita tambah lagi. Ya, di sini kita tambah
Oke, sudah departemen di sini. Oh, ini ada error, coba ke bawah, coba benerin dari atas. Nah, ini dulu. Oke, sudah. Nah, sudah ya, kita sudah menambahkan metode get details di save. Nah, lalu dari sini misalnya coba kita jalankan apa yang error nih. Manager. Oh, sebentar. Ini ada kita juga menambahkan sebentar, ini yang error di mana ya? Tadi dia tidak minta ini ternyata. Oh, yang ini ya. Sudah. Kita coba perbaiki dulu. Oh, departemennya. Ini kita tutup saja di sini. Oke. Kemudian di sini kita akan coba memanggil dari manajer terutama ya. Dari manajer ini coba kita panggil get details. Coba kita lihat yang ditampilkan yang mana. Kita juga tampilkan di sini pegawai get details. Maaf. Nah, ini coba kita panggil lalu kita running di sini. Oh, ada di mana nih? Coba kita lihat di sini ada error runtime exception uncompilable source code di security-nya, mungkin kita skip dulu ya. Oke, jadi gitu ya contohnya. Nah, di sini kita lihat bahwa objek manager get details dia akan menjalankan metode yang ada di kelasnya itu sendiri. Namun yang ini, nah ini yang akan dijalankan. Padahal sebenarnya metode get detailsnya sudah ada di metode parentnya, yaitu di pegawai. Nah, sedangkan pada pemanggilan metode pegawai di sini get details, maka dia akan menjalankan metode yang ini. Jadi seperti itu teman-teman, bagaimana kita mengenalkan konsep overriding di Java. Oke, kita lanjut lagi materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa kalian teman-teman tanyakan di forum yang ada di e-learning PNJ ya. Kita kembali lagi ke materi kita. Kita akan masuk ke offloading. Ini sudah kita masuk ke offloading. Jadi kalau tadi membahas overriding sama offloading, sebenarnya saya sudah bahas materi ini ketika kita membahas tentang konstruktor di materi pekan lalu. Itu bagaimana kita bisa membuat beberapa konstruktor di kelas yang sama. Kita sebut dengan overriding konstruktor. Namun secara umum sebenarnya kita bisa membuat
metode yang sama di kelas yang sama. Jadi misalnya kita buat 3 metode dengan nama yang sama di suatu kelas, nah itu disebut dengan konsep overloading. Jadi menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas, ya. Jadi kita punya 2 atau 3 metode yang sama di dalam satu kelas. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode yang memiliki fungsionalitas yang mirip. Misalnya kalian memiliki suatu kelas bentuk, maka di dalam kelas bentuk itu ada metode hitung luas. Maka kita bisa lihat bahwa dalam bentuk 2 dimensi misalnya menghitung luas untuk luas lingkaran dengan luas segitiga dengan luas persegi itu luas berbeda, sehingga dibuat satu metode sama itu menghitung luas namun dengan isi metode yang berbeda. Aturan aplikasi metode overloading, yang pertama nama metodenya harus sama dan daftar parameter juga harus sama. Daftar parameternya harus berbeda, daftar dan tipenya yang harus berbeda. Tapi tentu boleh sama juga boleh berbeda, ya seperti itu. Lihat perbedaan daftar parameter bukan hanya terjadi pada banyaknya parameter, tapi juga urutan dari parameter tersebut. Jadi kalau teman-teman punya string, integer, string, kemudian punya metode dengan parameter string, integer, atau integer, string itu sudah berbeda, ya urutannya. Nah, misalnya ya, di sini contoh ya, ada 2 buah parameter pada function member. Integer yang pertama ini memiliki parameter integer x, yang kedua string n. Di sini ada satu metode lagi yang sama namun dengan urutan parameter yang berbeda, yang satu string n, yang satu lagi integer x. Ini sudah dikatakan terjadinya overloading. Itu. Nah, 2 parameter tersebut juga dianggap berbeda daftar parameternya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, daftar parameter tidak berkaitan dengan penamaan variabel yang ada dalam parameter. Artinya kalau teman-teman saya masa punya string A dengan string B, satu lagi metodenya string C, string D, nah itu yang nggak bisa karena penamaan tidak berpengaruh di sini. Yang berpengaruh adalah urutan dari parameternya seperti itu. Nah, contoh di sini saya punya 2 fungsi namanya. Nah, masing-masing fungsi ini memiliki atribut yang satu integer x, satu lagi integer y. Nah, kita lihat di sini atributnya namanya sudah berbeda namun dengan tipe yang sama. Nah, dua daftar parameter di atas dianggap sama karena apa? Karena yang berbeda hanya penamaan variabel parameternya saja, gitu ya. Nah, ini contoh lagi. Misalnya saya punya 3 buah metode printlen. Yang satu mau printlen untuk mencetak sebuah nilai integer variabel i. Yang satunya itu adalah metode printlen untuk mencetak variabel f dengan tipe float. Dan yang ketiga adalah variabel s dengan tipe string. Ini boleh karena apa? Tipenya sudah berbeda seperti itu. Nah, ini contoh yang lain mungkin dalam suatu kelas bentuk saya memiliki metode gambar yang memiliki atribut parameternya hanya integer t1. Lalu ada metode yang kedua dengan input parameter adalah integer t1 dan t2. Lalu metode yang ketiga ada integer t1, t2 dan t3. Lalu yang terakhir itu adalah memiliki input parameter adalah integer t1, t2, t3 dan t4. Nah, ini boleh dan ini dianggap berbeda metodenya karena memiliki jumlah parameter yang berbeda. Seperti itu. Walaupun di sini ternyata semua tipe datanya sama-sama integer. Gitu ya. Jadi yang membedakan itu adalah ininya, input parameternya kalau kita lihat dari keempat metode tersebut. Nah, overloading juga bisa terjadi antara parent class dengan subclass-nya jika memenuhi ketiga syarat overloading. Ya, misalnya saja dari kelas bentuk, pada contoh sebelumnya kita turunkan sebuah kelas baru yang bernama warnai bentuk. Nah, ini contohnya. Ya, jadi saya punya kelas warnai bentuk, extend bentuk, dan di sini juga bisa terjadi overloading juga. Sekaligus ini juga terjadi overriding. Gitu ya, overriding dari metode mana? Metode yang ada di dalam yang ada di parent-nya. Gitu ya. Nah, di sini yang membedakan apa? Di sini input parameternya ditambahkan string warna, di sini integer 1, integer 2, integer 3. Yang ini adalah string warna integer 1, integer 2, integer 3 dan integer 4.
gitu ya. Nah, konstruktor overloading itu maksudnya apa? Nah, ini yang sudah kita bahas pekan lalu sebenarnya ya. Jadi kalau kita ingin mendeklarasikan suatu variabel objek, dan di sini objeknya memiliki nilai yang berbeda di awal misalnya, gitu ya. Maka di sini yang pertama di konstruktor employee ini memiliki atribut parameternya nama, salary, dan job di sini. Kemudian untuk konstruktor yang kedua itu memiliki atribut nama dan salary. Yang ketiga itu adalah nama dan job, gitu ya. Nah, di sini yang membedakan adalah argumen listnya. Jadi daftar argumennya yang berbeda, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya punya kelas employee, lalu di sini ada metode employee, konstruktor employee yang memiliki input parameter adalah nama, salary, dan job. Kemudian yang kedua itu adalah nama dan salary, yang ketiga itu nama dan job, yang terakhir itu adalah hanya string nama saja, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini adalah overloading yang terjadi pada konstruktor di suatu kelas, gitu. Nah, bagaimana memanggil parent kelas konstruktor? Nah, ini sudah kita bahas juga sebelumnya, itu menggunakan parameter atau keyword kata kunci super. Ya, ini adalah kata kunci yang kita gunakan untuk memanggil konstruktor parentnya. Jadi kalau kita di sini ada 3 atribut parameter, nah untuk nama dan salary ini kita deklarasikan menggunakan konstruktor parentnya yang ada di kelas. Kalau dalam kasus ini ada kelas employee ya, seperti itu. Oke, itu mengenai overloading sampai sini ya. Kalau mau kita contohkan, misalnya di sini kita buka kelas manager yang tadi ya. Coba kita lihat sudah ada belum ya. Oke. Ini sudah ada ya. Jadi di sini support panggilan konstruktor dari parentnya. Nah, coba kita tambahkan sini public manager. Kemudian di sini kita ambil contoh ini. Yang kedua misalnya string dan string department, string nama dan string department. Kita pakai super, kemudian masukkan namanya di sini. Lalu di sini baru dan sesuai dengan department. Jangan lupa di sini menggunakan kata keyword this. Sudah di pegawainya ternyata tidak ada konstruktor tabel. Kita buat dulu di sini konstruktor hanya berisi tadi belum ada. Ya, seperti itu ya. Sekarang manajernya sudah bisa memanggil konstruktor dengan parameter 6 saja. Itu contoh dari penggunaan overloading pada konstruktor. Oke, materi berikutnya tentang mengenal variabel RGS atau argumen list. Jadi mungkin pekan lalu ada yang bertanya tentang apa sih Pak fungsi RGS di sini. Nah, di sini di public static, di sini public static void string RGS. Nah, ini maksudnya apa sih Pak? Kita coba akan bahas RGS ini itu apa. Jadi jika metode dengan variabel RGS, jika terdapat beberapa parameter dalam metode, maka variabel RGS harus menjadi parameter terakhir. Jadi kalau misalnya di sini ada beberapa parameter di depannya, maka harus kita sebut yang paling terakhir. Hanya boleh ada satu variabel RGS dalam sebuah metode. Ini contohnya, misalnya dostuff integer titik lalu x. Ini variabel RGS-nya atau argumen listnya. Kemudian di sini ada contoh yang dia menggunakan atribut yang pertama lagi satu yang belakang, seperti itu ya. Contohnya yang tidak boleh itu mungkin seperti ini, gitu ya. Ini contoh yang kurang baik yang ada di sini. Jadi titik-titiknya kita letakkan setelah tipe data, bukan setelah nama
variabelnya itu sendiri. Oke. Baik, terdapat ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dalam overloading di sini. Pertama, widening conversion, yang kedua adalah auto boxing dan var RGS. Apa itu widening conversion? Adalah merubah tipe dari suatu tipe ke tipe data yang ukurannya, dan hal ini ukuran bitnya yang lebih besar dari aslinya, ya. Kalau auto boxing itu sebaliknya. Jadi kalau auto boxing itu kita mengubah dari tipe data yang lebih sedikit bitnya ke tipe data yang lebih besar. Nah, ini yang contohnya. Di sini ada overloading. Saya punya 3 metode. Di sini ada metode yang sama go dengan nama go, kemudian input parameternya integer x, yang kedua long integer x, yang ketiga double x. Kemudian di sini saya punya beberapa variabel, byte b dengan isinya 5, short s sama dengan 5, long l dengan isinya 5, dan float f dengan isinya 5, ya. Nah, kemudian di sini kita panggil, ya, dengan misalnya go b, yang ini byte, maka dia akan masuk ke mana kira-kira? Ke yang integer x, long x, atau double x. Kemudian yang go s itu akan kemana? S-nya short, apakah ke integer x, long x, atau double x. Kemudian go L itu apa? Long. Nah, long akan kemana? Long pasti akan ke metode ini. Kemudian F yang float akan masuk kemana? Pasti akan masuk ke double di situ. Ya. Jadi kalau kita di sini outputnya integer, long, double. Jadi kalau yang dua ini akan masuk ke integer, ke metode go integer, ya, akan masuk ke go long, yang F ke go double. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat, ya, di sini inputnya itu adalah apa? Inputnya itu adalah byte, sedangkan yang diterima itu adalah integer x. Artinya apa? Yang dimasukkan memiliki bit yang lebih pendek dibandingkan yang menerima. Itu terjadi auto boxing di situ. Artinya yang diterima lebih pendek dibandingkan yang menerima. Begitupun dengan float f. Di sini ada float f, di sini 5 adalah ada double, ya. Jadi ini yang kecil, lebih kecil, bitnya ini lebih panjang bitnya, seperti itu, ya. Nah, ini contoh yang kedua tentang add boxing, overloading add boxing. Jadi public static void go integer x, lalu static void go long x. Nah, di sini ada integer i, sini isinya 5, lalu go i. Nah, kira-kira go yang mana yang akan dipanggil, yang long x atau integer? Nah, di sini kita lihat compiler akan mendahulukan widening conversion daripada auto boxing, gitu ya. Dia widening conversion daripada auto boxing. Jadi auto boxing itu dari bentuk yang primitif ke bentuk objek, ya. Itu auto boxing. Di sini dia akan mengambil yang widening, yang artinya memiliki bit yang lebih panjang. Jadi dia akan masuk ke long x ini, seperti itu, ya. Oke, ini contoh yang sini contohnya ada kelas namanya var RGS, kemudian 2 metode dilakukan overloading. Metode go dengan input parameter integer x, integer y, kemudian ada byte, kemudian sini menggunakan var RGS, ya, atau argumen list, kemudian x, kemudian kita tampilkan. Nah, lalu kita panggil di sini byte. Saya di sini sebelum dipanggil kita deklarasikan sebuah variabel b dengan tipe byte, kemudian isi 5, lalu kita panggil go b, b, artinya ada 2 parameter di sini. Kira-kira go mana? Nah, kira-kira metode go yang mana yang akan dijalankan? Nah, compiler akan mendahulukan model lama dibandingkan dengan model baru, sehingga widening didahulukan dibandingkan unboxing, dan widening didahulukan dibandingkan var RGS. Jadi yang akan dipanggil adalah yang integer, jadi tetap yang ini, gitu ya, ketentuannya. Nah, yang ketiga contohnya box or var RGS. Di sini sama seperti tadi, 2 metode go. Jadi inputnya byte x, byte y, yang lagi byte titik-titik x. Kalau saya ikan seperti ini, seperti tadi, kira-kira dia akan masuk ke mana? Dia akan masuknya ke byte. Ingat tadi ya prinsipnya. Ini. Nah, jadi
Jadi kuncinya adalah Anda akan mendahulukan model lama dibandingkan dengan model baru. Jadi yang widening akan didahulukan dibandingkan boxing atau boxing, dan widening didahulukan dibandingkan file ARGS. Jadi yang dijalankan yang bilang ini widen and box. Di sini ada long x bertipe objek, kemudian di sini ada public static void main string RGS di sini ya. Byte B sama dengan 5, go kemudian B, di sini B-nya byte ya. Mas widen dan box ilegal artinya apa? Artinya di sininya byte, di sini adalah long. Seperti itu. Ya. Outputnya apa? Widen and box-nya Java 6, go java.length.long in widen and box cannot be applied to byte. Seperti itu. Kenapa? Nah, proses widening hanya berlaku untuk tipe data primitif, sedangkan ini adalah tipe data objek. Maka digunakan boxing gitu ya, atau pembungkusan dari tipe data primitif menjadi tipe data objek seperti itu. Oke, kemudian box and widen di sini ada objek go dengan input parameter objek o. Lalu di sini objek o-nya kemudian di casting menjadi byte ya. Nah, kita coba lihat di sini, bisakah dari B ini menjadi objek parameter objek di sini? Karena kan tadi sini B itu parameternya byte, di sini menjadi objek ya. Jadi outputnya 5. Nah, ternyata objek bisa ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh untuk overloading yang digabungkan dengan var ARGS misalnya. Di sini ada kelas var ARGS dengan metodenya adalah wide underscore var ARG. Kedua adalah box underscore var ARG. Kemudian di sini kita jalankan. Saya punya sebuah variabel i bertipe datanya integer dengan nilai 5. Lalu saya panggil metode wide var args 5,5 dan box var args 5, wide underscore var arg 5,5 dan box underscore var arg 5,5. Di sini kita lihat keterangannya apa? Ini perlu untuk lebih wide dan lebih luas tipe datanya dan menggunakan var args untuk yang wide ini ya. Di sini kan tipenya long, sedangkan di sini tipenya adalah integer. Yang sini kan tipe datanya adalah tipe data objek integer, sedangkan sini adalah tipe datanya adalah tipe data integer. Maka yang pertama adalah menjadi long, yang kedua menjadi integer. Itu ya, ini yang keterangan yang dihasilkan. Nah, beberapa aturan yang ada dalam overloading. Yang pertama, primitive widening conversion didahulukan dalam overloading dibandingkan boxing and var args. Contoh yang tadi kita lihat ya. Yang kedua, kita tidak dapat melakukan proses widening dari tipe wrapper ke tipe wrapper lainnya. Wrapper itu adalah tipe objek dari variabel primitif ya. Misalnya dari integer ke long, nah itu nggak bisa di sini ya. Nah, yang ketiga adalah kita tidak dapat melakukan proses widening dilanjutkan boxing dari integer menjadi long misalnya. Kan dari integer ke long itu dilakukan widening, kemudian dari long diubah menjadi bentuk boxing, bentuk objek. Jadi ya itu tidak bisa. Bila kita dapat melakukan boxing dilanjutkan dengan widening. Nah, ini boleh. Jadi integer dapat menjadi objek lalu menjadi integer itu boleh. Ya. Seperti itu ya, boxing dari mulai atau pembentukan variabel biasa menjadi variabel objek. Ini kan variabel bertipe primitif integer menjadi objek, lalu dari objek ini diubah menjadi integer itu boleh ya, karena ketika ini dimasukkan jadi integer biasa. Nah, kita dapat menggabungkan var args dengan salah satu yaitu widening atau boxing seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya coba kita review kembali. Tadi di awal kita sudah membahas mengenai materi overriding, yaitu adalah mekanisme di mana kita kelas base atau kelas childnya itu mencoba mengubah behavior atau mengubah metode yang sudah diwariskan dari metode parentnya.
Yang kedua adalah overloading adalah mekanisme di mana kita membuat metode dengan nama yang sama di kelas yang sama. Ya, artinya ada beberapa metode yang memiliki nama yang sama di kelas yang sama. Kemudian tadi kita sudah bahas mengenai konstruktor overloading. Jadi bagaimana kita menciptakan beberapa konstruktor untuk menginisialisasi objek di suatu kelas. Lalu mengenai var RGS, lalu aturan-aturan overloading ya terhadap widening, kemudian boxing dan var RGS. Lalu kita bahas tentang keseluruhan ini. Nah, ini referensi yang digunakan. Jadi referensi diambil dari buku Big Java, Early Object, dan sebagian materi diambil dari pembelajaran Object Programming versi 2013. Baik, itu saja mungkin materi untuk hari ini. Teman-teman yang ada yang belum paham, silakan ditanyakan di forum yang ada di learning.png. Seperti itu. Baik, cukup untuk materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.